Beberapa hari belakangan ini, banyak media mengulas tentang kematian dari seorang komedian, Po Alpa. Kematian Po Alpa menyisakan banyak misteri dan diskusi bagi kita, terutama pada penyakit yang merenggut nyawanya, ya kanker payudara. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sebetulnya ada upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana upaya kita untuk meminimalkan resiko kronis dari kanker payudara. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan risiko kanker payudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas wafatnya komedian Carolina yang nama panggungnya Po Alpa. Semoga Allah menerima semua kebaikan dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Meninggalnya almarhumah memberikan satu pelajaran bagi kita bagaimana kita meningkatkan upaya kita agar dapat mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sebagaimana pelacakan saya pada beberapa informasi dan berita di beberapa media bahwa almarhumah meninggal karena mengidap penyakit kanker payudara. Sejatinya bila kita mendeteksi sejak awal dan mengetahui apa yang diderita, bahwa kanker payudara dapat kita tekan resikonya dengan merubah gaya hidup kita. Banyak faktor yang dapat menimbulkan atau memicu munculnya penyakit kanker payudara pada seseorang. Berdasarkan rilis dari American Cancer Society, sekitar 5-10% kasus kanker payudara terkait dengan mutasi gen bawaan, terutama gen BRCA1 dan 2. Riwayat keluarga dengan kanker payudara dan ovarium dapat memperbesar kemungkinan terjangkitnya kanker payudara pada seseorang. Selain itu, kemungkinan faktor pemicu lainnya adalah hormon estrogen yang berkepanjangan, menstruasi dini atau menopause yang tertunda, biasanya di atas usia 55, adalah bagian dari pemicu. Faktor lain yang juga memicu munculnya kanker payudara pada seseorang adalah penggunaan terapi hormon dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, faktor yang dapat memicu dan mungkin ini cukup dominan adalah faktor gaya hidup, di mana konsumsi yang berlebihan yang berakibat kepada obesitas dan juga minimnya olahraga atau aktivitas fisik yang menimbulkan penumpukan lemak di dalam tubuh menjadi bagian yang cukup kita waspadai. Paparan radiasi dosis tinggi di dada sebelum usia 30 tahun dapat memicu berkembangnya kanker di dalam tubuh seseorang. Selain itu, paparan zat kimia seperti bisphenol A. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk merubah lifestyle kita agar dapat menekan dan meminimalkan resiko dari kanker payudara. Yang pertama, pastikan melakukan deteksi dini. Bila memiliki riwayat penyakit kanker di dalam keluarga, maka perlu kita waspadai dan melakukan deteksi dini. Yang kedua, mulailah mengubah lifestyle. Dimulai dari makanan dan minuman. Hindari konsumsi karbohidrat yang berlebihan seperti karbohidrat sederhana yang terdiri dari gula, madu, sayuran, dan buah-buahan. Demikian juga dengan konsumsi karbo esensial seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, terutama yang mengandung pati. Yang ketiga, pastikan kita menekan asupan gula dalam minuman kita dan juga termasuk minuman yang mengandung alkohol. Yang keempat,
pastikan olahraga dan aktivitas fisik rutin kita lakukan minimal 30 menit dalam sehari. Aktivitas yang direkomendasikan adalah jalan kaki atau jalan cepat, berenang, dan juga bisa dengan menggunakan olahraga sepeda. Yang kelima, manage stres. Stres yang berlebihan akan berakibat fatal bagi perkembangan dan munculnya risiko pada penyakit kanker. Yang keenam, pastikan tidur yang cukup. Usahakan durasi 7-8 jam dalam sehari untuk tidur malam kita. Yang terakhir atau yang ketujuh, biasakan untuk selalu berusaha menambah wawasan kita terkait dengan kanker payudara, berikut resiko, dan beberapa hal yang terkait dengan update informasi seputar penyakit ini. Biasanya kita bisa join pada seminar atau bergabung dalam komunitas tertentu yang memang dapat mensupport usaha kita dalam rangka meminimalkan risiko dari penyakit kanker payudara. Merubah gaya hidup adalah upaya sederhana yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan risiko dari kanker payudara. Merubah gaya hidup adalah bagian yang terpenting dalam upaya mempertahankan kesehatan dan kelangsungan kesehatan tubuh kita. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.